memakai kita terlibat dalam rencananya bagi keselamatan dunia, bahkan bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gerejanya. Dan lebih khusus lagi kita berbicara di Gereja Emmanuel Indonesia Presbyterian Church. Ketika Yesus memanggil Petrus, dalam perjalanannya Petrus menyangkal Yesus di halaman imam besar. Dia tidak setia. Dia tidak memiliki keberanian untuk mengambil sikap di depan umum. Dia juga sering melakukan hal-hal yang besar, yang kecil, tanpa banyak berpikir. Ketika Yesus memilih Andreas, saudara Petrus, dalam Yohanes 6 ayat yang ke-9, sebelum pengadaan roti dan ikan, Andreas berkata kepada Yesus, ada seorang anak di sini yang punya 5 roti dan 2 ikan, tetapi apakah ini cukup? Rupanya dia masih perlu banyak belajar tentang Yesus, meskipun telah bersama-sama dengan Yesus dalam perjalanan pelayanan. Ketika Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes, mereka berada di sebuah perahu. Mereka sedang membereskan jala dengan Zebedius ayahnya. Segera mereka meninggalkan segala sesuatu dan meninggalkan Yesus, meninggalkan ayahnya yang sedang bekerja di dalam perahu. Tetapi kemudian kita menemukan bahwa alasan mereka mengikuti Yesus adalah salah, yaitu mereka berusaha mencari kemuliaan diri sendiri. Ketika Yesus memanggil Bartolomeus, saya bilang sama Pak Leo di belakang, kayaknya kita nggak banyak pernah dengar tentang Bartolomeus. Meskipun dia adalah salah satu dari murid Yesus, tapi tidak banyak cerita tentang Bartolomeus di dalam Alkitab. Mungkin fokus kita seringkali lebih kepada Petrus, Yohanes, Matius, atau bahkan Paulus. Tetapi jarang sekali ada yang menyebutkan tentang Bartolomeus. Dalam Matius 10 ayat yang ke-3, Markus 3 ayat yang ke-18, Lukas 6 ayat yang ke-14, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-13, sering disebut-sebut dia sebagai salah satu dari 12 murid, tetapi kita tidak pernah membaca apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Mungkin dia adalah seorang pemalu atau seseorang yang berjuang dengan rasa malu sehingga dia bisa berani untuk berbicara. Tidak pernah ada tulisan-tulisan tentangnya. Ketika Yesus memanggil Matius memiliki masa lalu. Dia adalah seorang pemungut cukai sebelum Yesus memanggilnya. Kalau dia seperti yang lain memungut cukai, dia akan mengumpulkan banyak pajak dari orang-orang. Dan kita dapat menebak bahwa dia adalah orang yang paling musuh. Ketika Yesus memanggil Thomas, dia baru hanya akan percaya ketika dia bisa menempatkan jari-jarinya ke lambung Yesus. Baru dia akan percaya. Thomas ragu-ragu, seorang yang ragu-ragu. Bahkan ada tulisan yang mengatakan Thomas itu tidak punya iman. Di mana dia Thomas? Pada hari pertama, sore, hari pertama ketika Paskah. Mengapa dia tidak sama-sama dengan murid-murid yang lain? Ketika Yesus memanggil Simon orang Zelot, Zelot ingin menyampaikan kemerdekaan. Dan dia ingin mencapai kemerdekaan itu dengan caranya, dengan kekerasan. Dorongan-dorongan yang dilakukannya lebih pada dorongan kekerasan. Dan dia masih harus banyak belajar. Ketika Yesus memanggil Yudas Iskariot, dan cerita di belakang, kemudian kita tahu dia memaksa Yesus untuk menjadi raja dalam pemikiran kerajaannya. Dialah yang mengeluh ketika kaki Yesus diurapi, karena dia ingin uang itu bisa diberikan untuk orang miskin, alasannya. Padahal dia ingin mengambilnya lebih banyak untuk dirinya sendiri. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini Yesus memanggil kita. Hari ini Yesus memanggil kita. Seperti Peter, seperti Petrus, kita kurang iman. Seperti Andreas, kita harus banyak belajar. Seperti Yakobus dan Yohanes, kita egois kadang-kadang, atau kita kadang-kadang egois. Seperti
Seperti Matius, kita memiliki masa lalu. Seperti Thomas, kita kadang-kadang meragukan sesuatu. Melihat para murid-murid Yesus yang terbatas dalam kompetensi mereka, tetapi yang kemudian bisa melakukan banyak hal dalam pertumbuhan gereja mula-mula. Saya kira ini bisa menjadi suatu motivasi yang kuat, dorongan yang kuat juga bagi kita semua hari ini dan saat ini. Yesus bisa menggunakan kita dan Dia pasti dapat menggunakan kita. Kita ini alat di tangannya. Kita ini hanyalah alat sederhana di tangan kita. Memang kalau kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Anda, bersama dengan Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Yesus bisa menggunakan kita dan memakai kita untuk gereja di tempat ini. Pak Leo mengumumkan, kita masih memerlukan tenaga volunteer untuk di bidang ini, volunteer untuk di bidang yang itu, volunteer untuk guru sekolah minggu, volunteer untuk komisi-komisi yang lain, volunteer untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain di dalam gereja. Daripada kita mengingat cerita Handy Mandy yang sebelum memulai sesuatu sudah melihat, kamu tidak perlu di sini, kamu terlalu ini, kamu terlalu itu, kamu tidak baik, kamu aja yang pergi, kamu aja yang gak usah ikut karena kamu begini dan kamu begitu. Mengapa kita tidak belajar dari panggilan Yesus hari ini kepada murid-murid yang melihat semua kapasitas di dalam diri setiap orang memiliki sesuatu. Tuhan berkata bahwa engkau berharga di mataku. Kita berharga di mata Tuhan, kita punya sesuatu. Dan Tuhan melihat kapasitas kita untuk kemudian dipakai bagi pelebaran kerajaan. Dan mulailah itu hari ini di Jemaat Immanuel, berhentilah untuk melihat bahwa engkau tidak layak, berhentilah untuk melihat bahwa engkau tidak baik, tetapi lihatlah setiap potensi-potensi di dalam diri jemaat untuk dikembangkan bagi pelebaran kerajaan Allah. Dengan perantaraan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa, dan kita menggunakan kekuatan doa, kita bisa tumbuh dari hari ke hari untuk mencapai hal-hal yang besar dalam pelayanan bersama. Tuhan memberkati. Amin.